suka bayangkan bupati ditangkap KPK karena diduga memeras calon pegawai desa hingga miliaran rupiah. Ini kini jadi kenyataan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sudewo resmi jadi tersangka, semuanya bermula akhir 2025. Saat pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan pembukaan formasi jabatan perangkat desa yang akan diisi Maret 2026. Setelah pemeriksaan intensif, 20 Januari 2026 KPK tetapkan 4 tersangka. Sudewo sebagai Bupati Pati periode 2025 hingga 2030, serta 3 kepala desa dari Kecamatan Jaken dan Jakenan. Mereka langsung ditahan 20 hari pertama di rutan KPK. Perkembangannya, siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan. Berarti OTT ini di hari Minggu malam ya Mas? Yang Madiun. Untuk Madiun, penangkapan dilakukan sejak pagi hari ini. Pagi hari ini. Lokasi di Madiun. Ponorogo kemarin itu yang ditangkap itu kan sudah periode kedua. Ternyata itu sebagian besar untuk membayar hutang, biaya kampanye gitu. Nah, padahal itu sudah periode 2 loh. Apalagi periode pertama kira-kira kan lebih banyak lagi yang hutang yang belum harus dibayar gitu. Periode kedua aja masih punya hutang yang harus dibayar dan masih harus nyari sana sini. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua prakteknya gitu. Ya dicari aja 3 komponen itu. Pertama izin, jadi perizinan itu, nah IMB lah paling kecil sampai paling tinggi izin tambang gitu, ya seperti Konawe Utara yang sekarang ditangani Kejaksaan Agung itu kan ya berkaitan dengan izin. Kepala daerah selalu terbentur pada godaan di situ. Kedua, otomatis fee proyek, pengaturan proyek itu ya kayak di Sumatera Utara meskipun belum melibatkan kepala daerah, tapi misalnya itu ada beberapa kepala daerah juga fee proyek. Yang ketiga adalah promosi atau mutasi atau setoran atau upeti dari pejabat yang diangkat maupun yang ingin bertahan. Ponorogo kan juga begitu gitu kemarin dari OTT itu begitu. Nah, kalau Madiun bisa jadi juga ada beberapa kasus yang Kota Madiun yang ini tadi juga dari 3 itu aja nggak akan jauh dari mana-mana. Pati juga bisa jadi kalau itu terkait camat ya bisa aja itu berkaitan dengan upeti jabatan gitu. Jadi KPK kalau rajin mau OTT kepala daerah rasanya akan ada terus itu. Juga DPRD yang melakukan bansos fiktif, hibah fiktif, terus juga perjalanan dinas fiktif itu. Ya hampir semua akan bisa kena gitu. Karena memang biaya politik kita tinggi dan rakyat juga masih tergoda untuk memilih dengan siapa yang ngasih duit banyak. Sehingga ya mereka berlomba-lomba untuk membeli suara rakyat agar terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada beberapa partai yang mematok gitu. Kalau rekomendasinya diberikan kepada calon itu harganya berapa gitu. Kadang-kadang dulu pernah ketua partai aja tetap harus setor gitu kepada partai induknya gitu. Jadi ini yang menurut saya memang sepanjang ini belum ada substansi penyelesaiannya juga akan selalu dapat masalah seperti ini. Dan sebenarnya kita rugi. Pemberantasan korupsi kita itu kan sebenarnya harusnya lebih fokus pencegahan. Jangan sampai ada duit keluar atau duit masuk yang bocor atau tiris atau perdagangan pengaruh misalnya. Gitu. Jadi sehingga kemudian selain tadi yang tidak boleh bocor tadi yang masuk keluar ada kepastian, ada keterbukaan. Misalnya izin, misalnya mutasi, misalnya promosi. Sepanjang itu ada kepastian urutannya, terus kemudian keterbukaan ya orang tidak akan membeli izin, tidak membeli promosi gitu. Apalagi ngatur proyek itu otomatis juga akan semakin terkurangi. Nah, tugas berkali-kali saya menyatakan itu pemberantasan korupsi itu belum berimbang. Penindakan yang tidak berefek, sisi lain pencegahan tidak ada. Gitu. Dari sisi menjaga uang itu terlindungi dan levelnya itu misalnya kita melindungi itu dalam bentuk mencegah tiris dan rembes sebagaimana negara-negara maju. Nah kita levelnya masih mencegah bocor aja kadang-kadang belepotan gitu. Kayak proyek BTS Kominfo 10 triliun anggaran bocornya berapa, korupsinya berapa? 8 triliun. Itu kan 80% tapi
Maka itu bukan bocor lagi, tapi jebol. Itu yang Oke, Bang Boy. masih belum bisa kita lakukan upaya apa-apa gitu, Davi, masih. Oke, Bang Boy, kalau tadi kan Anda sebut ada soal perizinan, kemudian fee proyek dan juga setoran upeti lah istilahnya begitu. Kalau dalam kasus Bupati Pati sendiri, ini kan juga kontroversial nih, sebelumnya menaikkan pajak, kemudian juga sempat disebut terlibat dalam proyek pembangunan rel kereta api. Analisa Anda seperti apa ini? Ya, saya jujur, Davi, saya pernah kenal Bupati ini zaman di UNS masih aktivis gitu ya, punya gambaran idealisme. Tapi belakangan ya saya belum terlalu firm sih sebenarnya apa yang terjadi. Tapi bahwa godaan itu nampaknya ini sesuatu yang ketika DPR juga bermasalah, yang potensi dipanggil beberapa kali, terus kemudian yang pansus DPRD terkait dengan pajak yang naik gila-gilaan itu. Terus sekarang, nah kalau sekarang ini ketangkep OTT, menurut saya keterlaluan betul itu. Kan dirinya mestinya sadar, kan sedang dipantau KPK terkait dengan proyek jalan kereta api, dipanggil beberapa kali. Kalau itu masih melakukan 3 klaster tadi, entah upeti kaitannya dengan promosi mutasi, atau uang proyek, atau uang izin-izin, ya sungguh keterlaluan, begitu loh. Tergodanya ini kan bukan level tergoda, menurut saya malah minta digoda gitu. Jadi sudah saya terus terang aja saya tidak bisa berkata apa-apa ketika yang bersangkutan ini tanda kutip kan sedang dipantau KPK. Kok tidak, ya mungkin bisa jadi nganggapnya malah merasa aman, toh kemarin juga aman, tidak jadi dimakzulkan, urusan kereta api juga merasa tidak tersentuh, apakah merasa sakti terus kemudian malah diduga melakukan korupsi. Ini yang kita tunggu proses berikutnya gitu. Tapi saya rasanya ya memang kalau boleh menyatakan itu kecewa itu ya keterlaluan kalau ini memang melakukan dugaan korupsi entah dari 3 tadi begitu dan sampai kena OTT KPK, sudah dipantau, sudah masuk radar, sudah dipanggil beberapa kali, itu mestinya kan mohon maaf kalau toh orang yang pintar kan waspada. Paling enggak puasa dulu lah, kalau mau korupsi ya nanti-nanti lah misalnya. Meskipun aku tidak ngajari nanti-nanti ya tetap nggak boleh kan gitu. Kasus ini bukan satu-satunya. Sudewo juga ditetapkan tersangka dalam dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub saat ia masih anggota DPR dulu. OTT jual beli jabatan desa jadi pintu masuk penyidikan lebih luas. Tidak ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda perintah? Oh enggak, sama sekali tidak. Saya menganggap saya ini dikorbankan, saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat. Sudewo sendiri membantah tuduhan dan mengklaim dirinya tidak tahu-menahu soal pungutan itu. Kasus ini sekali lagi tunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat di level pemerintahan daerah. KPK terus ungkap praktik korupsi seperti ini, semoga jadi pelajaran bagi semua. Kalau kamu setuju pemberantasan korupsi harus digencarkan, like video ini, subscribe channel biar nggak ketinggalan update berita terkini, komentar pendapatmu di bawah, dan share ke teman-teman supaya lebih banyak yang tahu. Terima kasih sudah nonton, tetap waspada dan dukung keadilan.